Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Satria Erlangga yang hebat luar biasa. Berjumpa kembali di dalam pertemuan kita komunikasi kesehatan dan layanan dasar kesehatan. Di pekan yang ke-6 ini atau materi yang ke-6 kita akan membahas tentang membangun rasa empati. Akan saya share screen dulu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ya, saya slideshow. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang membangun rasa empati. Kenapa membangun rasa empati ini sangat dibutuhkan? Sebagai bahan diskusi kita pada perkuliahan hari ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari empati. Selanjutnya, ciri-ciri sikap empati. 3, manfaat sikap empati, dan yang terakhir adalah komponen sikap empati. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, gitu ya. Kita kompetensi unggul apa, gitu ya, yang harus kita bangun, gitu ya, sebagai seorang mahasiswa dari Universitas Airlangga. Tentunya kita senantiasa untuk merasa, gitu ya, bahwa kita semua ini adalah mahasiswa Universitas Airlangga yang hebat. Hebat artinya adalah, gitu ya, kita sebagai seorang mahasiswa terus akan dididik, gitu ya, memiliki sikap yang humble atau rendah hati, honestly, jujur, happy, senantiasa senang dimanapun kita berada, dan kemudian E-nya adalah excellent, kita mumpuni, akan menjadi pelopor di dalam semua bidang. Brave itu adalah berani. Berani di sini adalah berani untuk mencoba, berani untuk menghadapi setiap tindakan yang kita lakukan, berani untuk senantiasa memperjuangkan kejujuran. Kemudian adalah agile. Agile ini adalah lincah, gitu ya, memiliki potensi yang luar biasa untuk senantiasa memiliki produktivitas yang tinggi, dan senantiasa kita didukung dengan moral, gitu ya. Excellent buat morality kita senantiasa adalah transcendent atau senantiasa ingat akan Tuhan, gitu ya. Jadi kita senantiasa berusaha untuk, gitu ya, adanya kebersamaan Tuhan, gitu ya. Baik itu di dalam ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan kemudian adalah teknologi yang saat ini kita punya, gitu ya. Sehingga inilah yang harus karakter-karakter unggul kita sebagai mahasiswa Universitas Airlangga yang harus kita miliki. Sebagai seorang tenaga kesehatan, gitu ya, nantinya yang akan menjadi calon-calon tenaga kesehatan, tentunya kita harus, gitu ya, senantiasa mengaplikasikan sebagai mahasiswa hebat yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, gitu ya. Bagaimana calon-calon tenaga kesehatan ini harus, salah satunya adalah untuk menunjang hebat tersebut harus memiliki rasa empati. Jadi bagaimana, gitu ya, rasa empati ini adalah kita bisa untuk merasakan apa yang klien kita rasakan. Mari kita bahas secara definisi. Teman-teman sekalian, pengertian dari empati itu adalah apa, gitu ya? Empati merupakan kemampuan untuk bisa merasakan, membayangkan, mengerti, dan membagi perasaan emosi dengan orang lain, gitu ya. Sehingga ketika kita tahu, gitu ya, pengertian dari empati ini, gitu ya, ternyata, gitu ya, sebagai seorang calon tenaga kesehatan kita sangat butuh, gitu ya, rasa empati ini terus akan kita bangun di dalam diri kita, karena ini adalah sebagai modal dasar kita bagaimana kita senantiasa menumbuhkan sikap care, gitu ya, terhadap sesama. Dalam hal ini adalah klien kita.
Ciri-ciri dari sifat empati yang harus dibangun dari sekarang adalah gitu ya, bagaimana kita bisa ikut merasakan gitu ya. Jadi sharing feeling gitu ya. Kita bisa untuk merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Kita bisa untuk merasakan apa yang dihadapi oleh orang lain. Dibangun berdasarkan adalah kesadaran diri. Sikap empati ini tidak bisa dipaksakan, tetapi dia akan lahir gitu ya, itu didasarkan atas kesadaran diri kita. Peka terhadap bahasa isyarat, mengambil peran apa yang kita miliki saat ini, yang kita duduki itu adalah peran sebagai apa, dan tentunya adalah yang terakhir adalah tidak larut dan bisa mengontrol emosi. Empati bukanlah simpati, yang itu adalah larut gitu ya, tetapi kita tetap bisa, walaupun kita bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, namun kita tidak larut atau bisa untuk mengontrol emosi yang kita rasakan. Manfaat dari sikap empati di dalam pelayanan kesehatan ini adalah gitu ya, tentunya adalah di dalam pelayanan kesehatan kita sangat butuh yang namanya sikap empati. Dengan sikap empati itu gitu ya yang kita berikan kepada klien kita, maka ini akan bermanfaat, mempermudah di dalam menggali dan mengkaji masalah yang dihadapi oleh klien, sehingga kita bisa untuk secara cepat gitu ya, memutuskan dan kemudian memberikan intervensi yang secara tepat juga kepada klien kita. Yang kedua, rasa empati yang baik mampu mengerti keadaan emosional pasien dan mampu memberikan respon yang tepat terhadap keadaan emosional tersebut. Dan tentunya juga gitu ya, manfaat selanjutnya diharapkan dengan empati ini bisa untuk terjalin hubungan yang terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien, serta meningkatkan harga diri pasien, khususnya dengan masalah, misalnya contohnya kalau pasien dengan gangguan jiwa, supaya pasien merasa diterima oleh orang lain. Jadi keberadaannya gitu ya, meskipun contohnya kalau pasien dengan gangguan jiwa, selama ini pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya mereka akan mendapatkan stigma dari lingkungannya. Tetapi kalau kita bisa untuk berikan rasa empati kita, maka gitu ya, bagaimana kita bisa untuk merasakan pasien merasa diterima oleh orang lain, dan itu merupakan harga diri yang luar biasa yang bisa kita tumbuhkan kepada diri klien gitu ya. Teman-teman sekalian gitu ya, kita akan belajar tentang konsep komponen-komponen sikap dari empati. Sikap empati gitu ya akan dibangun dari komponen gitu ya, yaitu empati kognitif, empati afektif, dan empati somatik atau perilaku. Dari empati kognitif merupakan komponen kognitif yang merupakan kemampuan untuk memahami dan cenderung membayangkan dan memikirkan situasi dari sudut pandang orang tersebut. Jadi empati kita tidak bisa untuk memberikan respon untuk orang lain, itu adalah dari di mana kita berpijak. Tetapi bagaimana kita juga harus mempersepsikan gitu ya, bagaimana persepsi empati kognitif yang kita bangun itu juga gitu ya, kita akan melihat dari situasi atau dari sudut pandang orang tersebut, sehingga nanti akan dengan mudah kita bisa untuk membangun rasa empati secara kognitif. Selanjutnya adalah secara afektif atau sikap kita. Empati gitu ya, kemampuan seseorang di dalam afektif, komponen afektif ini merupakan kemampuan dari seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau menyesuaikan perasaan orang lain dengan perasaan diri, dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku menolong sebagai wujud kepedulian. Kalau kognitif tadi cenderung apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, sedangkan empati pada afektif ini adalah lebih kepada perasaan apa yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain? Maka kita harus bisa
bisa memberikan, artinya kita akan melihat gitu ya, sudut pandang ini adalah dari sudut pandang orang lain di mana mereka mengalaminya. Sehingga ini nanti akan tumbuh sikap-sikap empati itu, gitu ya. Kita bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dan komponen yang terakhir adalah empati somatik atau perilaku, di mana gitu ya, merupakan sebuah respon fisiologis atau nonverbal dalam hal ini menggunakan bahasa tubuh. Kita memiliki perilaku. Kalau kita empati, bagaimana kita memberikan penguatan kepada klien kita, mungkin dengan cara menepuk bahunya, gitu ya. Itu adalah sebuah respon secara otomatis yang bisa sebenarnya dari hubungan empati dalam komponen perilaku ini berhubungan dengan perilaku menolong, termasuk memberikan motivasi, semangat, sehingga muncul harapan baru gitu ya, dengan penuh pengertian yang dimunculkan oleh klien. Klien-klien kita misalnya adalah dengan menderita penyakit yang kronis lama begitu kan. Ketika kita bisa untuk memberikan rasa empati kita dengan bentuk perilaku kita, memberikan semangat, memberikan sedikit penguatan dengan cara menepuk bahunya, itu juga merupakan kekuatan yang sangat luar biasa yang nanti bisa dirasakan oleh klien. Sederhana tetapi bisa untuk menyentuh semua aspek yang dirasakan oleh klien. Sungguh sangat berarti sekali ya sikap empati yang harus kita bangun gitu ya. Teman-teman sekalian, nah sekarang kita berbicara masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi empati. Faktor yang bisa untuk mempengaruhi empati ini bisa faktor sosialisasi, perkembangan kognitif, mood dan feeling, situasi, komunikasi. Barangkali ketika pasien kita itu merasakan kondisi duka yang mendalam, kita tidak perlu banyak komunikasi, kita tekan, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat situasi yang krisis, misalnya itu kondisi itu pasien kita lakukan gitu ya, maka kita memberikan penguatan dengan gerak tubuh kita, afektif kita, secara somatik kita gitu ya, itu ada lebih arif gitu ya, daripada kita memberikan penguatan gitu ya melalui komunikasi, malah itu tidak bisa didengar gitu ya. Tapi ketika kita bisa untuk memberikan empati kita dengan senantiasa misalnya adalah memberikan melayani apa yang mereka butuhkan, itu malah sangat berarti gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, nah sekarang membangun sikap empati tadi itu apa langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita membangkitkan kesadaran dan pembendaharaan ungkapan emosi orang lain. Selanjutnya, kita juga meningkatkan kepekaan kita terhadap perasaan orang lain. Jadi peka apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Apakah ketika misalnya adalah dalam kondisi yang duka yang mendalam, kita juga harus bagaimana juga menekan gitu kan, menekan bagaimana kita tidak verbal kita lebih memberikan, mendominasikan nonverbal kita dengan memberikan penguatan, dengan memberikan semangat dan lain-lain. Yang berikutnya adalah mengembangkan empati pada sudut pandang orang lain gitu ya. Jadi ini adalah merupakan bagaimana langkah-langkah kita bisa untuk membangun sikap empati. Ini memang tidak bisa instan teman-teman, tetapi harus kita latihkan gitu ya mulai dari sekarang. Dari hal-hal yang kecil, barangkali gitu ya kita belum bisa untuk mungkin ke klien kita, tetapi ini bisa kita terapkan mungkin adalah kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Langkahnya adalah seperti itu. Teman-teman sekalian, tadi kita adalah membahas tentang bagaimana membangun sikap empati. Ada juga yang harus kita ketahui gitu ya, dampak rendahnya dari sikap empati di dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat kita semakin hari semakin pandai, masyarakat kita semakin melek gitu ya, dengan teknologi yang hadir, era
digitalisasi saat ini gitu ya, itu sungguh sangat mempengaruhi pola berpikir gitu ya, sehingga gitu ya tuntutan akan layanan kesehatan itu akan semakin hari semakin terus meningkat gitu ya. Maka ketika kita tidak bisa untuk mengembangkan sikap empati ini akan memberikan dampak gitu ya kepada pelayanan kesehatan, yaitu munculnya berbagai komplain gitu ya atau keluhan pasien mengenai sikap dan tindakan tenaga kesehatan yang mengecewakan dan kurang berempati. Tatapan mata kita ini juga salah satu bentuk gitu ya, kontak ya, bukan nanti kalau tatapan itu nanti diartikan yang lain gitu ya. Kontak mata yang kita bangun dengan klien kita itu juga salah satu sikap empati yang bisa kita berikan. Sehingga gitu ya, sikap yang acuh tak acuh gitu ya, itu yang tidak empati itu sangat gitu ya memungkinkan gitu ya klien kita atau customer kita itu adalah komplain atau senantiasa untuk mengeluh akan berikan kita gitu ya, akan layanan kita. Yang berikutnya adalah menurunkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Pasien bingung, takut, merasa menderita, serta menurunkan motivasi klien untuk berobat gitu ya. Sehingga berbahagia teman-teman ketika kita masuk gitu ya di dalam tahun pertama di Universitas Airlangga ini adalah kita dibangun karakter kita, bagaimana kita dipersiapkan nantinya bisa untuk menjadi tenaga kesehatan lulusan dari Universitas Airlangga yang sebenarnya adalah mampu untuk memberikan, memiliki care atau kepedulian yang tinggi terhadap kliennya, juga memiliki rasa empati yang luar biasa kepada kliennya. Ini terus kita latihkan sehingga materi-materi ini sangat penting gitu ya untuk dibekalkan kepada mahasiswa gitu ya, sehingga nanti mahasiswa gitu ya akan bisa untuk terus gitu ya mengembangkan profesinya gitu ya, itu tentunya dengan memberikan excellent service gitu ya, seperti moto kita excellent with morality gitu ya, semuanya akan kita dasarkan atas gitu ya nilai-nilai moral tentunya gitu ya. Teman-teman sekalian gitu ya, ini semua adalah gitu ya rangkaian dari sikap gitu ya atau mengembangkan sikap, membangun sikap empati tentunya adalah sangat penting sekali karena ini adalah sebagai modal utama gitu ya, sebagai karakter utama yang nanti kita persiapkan sebagai seorang tenaga kesehatan. Sebagai tugas gitu ya, Bu Ani akan memberikan tugas kepada kalian, silahkan gitu ya dituliskan secara narasi gitu ya, bisa dicatkan di kolom komentar ini gitu ya, bagaimana kira-kira gitu ya yang menjadi harapan teman-teman gitu ya, apa yang kira-kira yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk membangun rasa empati kepada calon klien-klien kita nanti gitu ya. Silahkan dituliskan gitu ya, dan ini adalah gitu ya yang harus nanti gitu ya kita bawa komitmennya sampai nanti kita lulus dan kemudian kita memberikan pelayanan yang sesungguhnya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Kita tutup gitu ya, mahasiswa Satria Airlangga hebat luar biasa. Semangat terus, selamat berkarya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.